Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dwi Nurwahidi, masih di materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Adik-adik, sesi kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Jadi adik-adik nanti akan mendapatkan informasi, atau setelah pembelajaran ini adik-adik bisa tahu apa saja sih kaidah kebahasaan itu. Ada 5 loh. Nanti kita bahas satu persatu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya suatu teks tidak hanya ditentukan dari struktur dan isinya saja, tetapi juga ditentukan dari tata cara penulisannya. Seorang penulis harus bisa menentukan tata letak kalimat, kaidah kebahasaan dari besar kecilnya suatu huruf, dan sebagainya. Jadi jangan diabaikan mengenai kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama, ejaan. Yang kedua, tanda baca. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat, tata kalimat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kepaduan paragraf. Kita bahas yang pertama, ejaan. Ejaan yang digunakan yaitu Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia nomor 50 tahun 2015. Yang pertama, dalam ejaan ada yang dinamakan huruf kapital. Huruf kapital memiliki 13 poin aturan. Kita bahas di sesi kali ini hanya 5 saja. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam setiap kalimat. Contoh, dia pergi ke sekolah. D pada kata dia menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya, Dwi Nurwahyudi. Dwi Nurwahyudi. D pada kata Dwi menggunakan huruf kapital. 3. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, kapan kita masuk ke sekolah? K pada kata kapan menggunakan huruf kapital. 4. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada penggunaan nama agama, kitab suci, atau Tuhan. Misalnya, kitab suci, Al-Quran, Injil, Weda, tiap-tiap huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Nama agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, masing-masing awal hurufnya menggunakan huruf kapital. 5. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan. Contohnya, Sultan Hasanuddin. S pada kata Sultan menggunakan huruf kapital. Nabi Ibrahim. N pada kata Nabi menggunakan huruf kapital. Raden Ajeng Kartini. R pada kata Raden menggunakan huruf kapital. Namun pada poin 5 ini huruf kapital juga berlaku sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan. Contohnya, yang mulia. Y pada kata yang menggunakan huruf kapital. Oke, 5 dari contoh tersebut hari ini sudah kita pelajari. Adik-adik silahkan bisa mulai berlatih dengan menggunakan 5 contoh dari masing-masing yang sudah dijelaskan. Semoga dipahami. Kita akan berjumpa kembali. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.